takutlah kepada Allah, tegakkan hukum seadil-adilnya, dan juga hentikan penegakan hukum yang diskriminatif. Baik. Sebetulnya gue juga bukan pembela kebenaran, bukan. Gue sedang membela diri gue untuk tetap berada di kebenaran, itu aja sebenarnya. Dan pesan buat diri gue sendiri nih, insya Allah mudah-mudahan ya, dalam barisan kebenaran itu nggak ada kata kalah kok. Nggak ada kamus kalah, itu nggak ada. Bersama kebenaran itu kemenangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perjuangan. Takbir. Allahu Akbar. Alhamdulillah pemirsa, hari ini kita berkumpul dengan dua orang yang luar biasa, orang-orang hebat ya. Mudah-mudahan kita juga bisa ketularan hebat. Yang satu hebat dari sisi hukum sebagai seorang advokat, banyak kasus yang ditangani, terutama kasus-kasus yang berkaitan dengan public defendant ya, pembelaan terhadap perkara-perkara publik, khususnya terkait pembelaan pada ulama, aktivis, dan hal-hal yang berkaitan dengan kasus-kasus keumatan. Yang kedua, tentu saja di proses penegakan hukum hari ini kita tidak bisa melepaskan dari sisi opini. Nah, ada opinion maker lah kalau saya sebut begitu. Ada Babe Aldo dan ada Bang Aziz Zanwar. Bagaimana, sehat semuanya ya? Alhamdulillah, alhamdulillah. Ini kan kita nggak ada persoalan tentang jaga jarak, jadi kita tidak perlu berjarak, bahkan hati kita harus dekat. Oh iya, siap. Saya awali dari Bang Aziz Zanwar dulu ya, nanti Siap. kita ganti ya. Bang Aziz ini, kira-kira Bang Aziz, dari pengamatan Bang Aziz, dulu kan zaman era Pak Susilo Bambang Yudhoyono atau Pak SBY ya, kita itu kan nggak kenal ya namanya pasal 14 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946. Dan bahkan kuliah pun saya ini khususnya dulu nggak pernah tuh dengar ada kasus orang bohong terus dikasuskan gitu kan. Tapi di era hari ini kan begitu banyak ya, termasuk terakhir yang Bang Aziz tangani juga dikenakan pasal itu, baik itu Habib Rizik Syihab, juga terakhir adalah Habib Bahar bin Smith. Kira-kira fenomena apa sih yang terjadi ketika muncul pasal-pasal lama dihidupkan kembali? Dan yang kedua yang paling sering itu kan ITE ya, banyak sekali korban ITE dengan pasal 28, dan cenderungnya pakai pasal 28 mungkin karena biar bisa ditahan, ancamannya 6 tahun. Apa pandangan Bang Aziz melihat fenomena kekuasaan yang menghidupkan pasal-pasal lama dan intensif sekali ya menggunakan pasal-pasal ITE untuk mempersoalkan rakyat yang menurut saya ya hanya sekedar menyampaikan pendapat. Silakan. Ya, bismillah. Jadi kalau saya berpandangan begini, penegakan hukum itu dari pandangan saya adalah tidak terlepas dari sirkulasi atau siklus ya, tepatnya siklus seperti seseorang gitu. Jadi dari bayi, dewasa, remaja, dewasa, tua, itu kan muter tuh. Kemudian dia pikun ya, terakhir jadi pelupa, jadi kayak bayi lagi. Nah, kalau pandangan saya mungkin kehancuran itu sunatullahnya begitu. Jadi dia naik lama-lama terus balik lagi ke permulaan. Kita tahu kan dari dulu sejarah peradaban Islam kan juga begitu, berjaya kemudian sampai puncaknya, dan setiap ada puncak itu pasti ada penurunan seperti itu. Dan menurut saya titik kulminasinya adalah saat ini karena luar biasa. Kalau saya boleh meminjam istilah itu ya, istilahnya tidak jauh beda seperti zaman penjajahan. Artinya dipakai kan juga undang-undang penjajahan kan, masa tahun 1946 yang dipakai dulu untuk Belanda, dipakai pemerintah untuk mengungkap untuk penjajah Belanda Kepada pribumi saat itu ya. Akhirnya dihancurkan. Jadi seperti siklus itu. Dan memang sunatullah kehancuran seperti itu ya kita doakan saja semoga. Tapi memang ini luar biasa. Dulu zaman SBY setahu saya hukum itu digunakan pada porsinya, terlepas kelebihan kekurangannya waktu itu ya. Artinya saya bukan menyanjung, saya juga mengkritisi betul banyak kebijakan SBY waktu itu kan. Dan memang itu sangat berimplikasi pada umat Islam dan ajaran Islam, betul. Tapi mereka menggunakan sampai di situ aja gitu. Dan nanti misalnya ada kekerasan yang nyata di depan mata gitu loh. Atau kasus Monas lah misalnya. Akhirnya mereka menghadapi, dulu Habib Bahar juga pernah di Kemang kan, kita juga waktu itu di Demos waktu itu. Nah, artinya memang hal-hal tersebut
itu diperlakukan dengan cara-cara yang memang hukum itu masih rule-nya masih jalan lah ya. Koridornya masih ada gitu kan. Jadi artinya masih masuk akal. Artinya orang itu ada ruang diskusi gitu loh. Ada ruang diskusi. Tapi kalau misalnya saat ini itu kadang nggak masuk akal gitu. Yang di luar nalar kita sebagai tadi kita waktu kuliah aja nggak pernah dengar itu gitu. Apa karena kita males waktu itu kan nggak tahu kan. tapi mungkin kita pas bolos apa ya? Kalau saya mikir kalau nggak up to date ngapain gitu. Jadi menurut saya sampai ke titik itu gitu. Nah, akhirnya sekarang dipakai tuh yang hal yang aneh tuh. Undang-undang 1 tahun 46, undang-undang ITE dibuat ini seperti dibuat membidik dan lebih parahnya kalau misalnya itu diperlakukan sesuai artinya tidak ada diskriminasi dalam penegak itu nggak masalah. Ini problemnya enggak. Saya punya data itu kurang lebih hampir 80-an kasus yang kita tanganin, kita melaporkan itu yang diproses nggak lebih dari jari kita nih. Gitu. Yang lainnya mangkrak nggak jelas gitu. Tapi giliran kita yang mendapat ini nggak banyak sih, itu sekitar 60-an kurang lebih waktu itu data saya. Itu jalan semuanya. Hampir semuanya ya gitu. Minimal pasti orangnya ditahan. Jadi misalnya dibidik 5 kasus dia ditahan lah pasti di sini kan dia semua ini gitu. Yang lainnya jadi sandera gitu loh. Jadi banyak yang seperti itu artinya sudah di luar nalar. Yang kedua diskriminatif gitu loh maksud saya. Itu yang menurut saya sangat melukai rasa keadilan. Betul. Jadi menurut saya harus problem kita ini sebenarnya adalah saat ini penegakan hukum yang berkeadilan itu tadi, yang begitu rasa keadilan itu sangat melukai dan itu menurut saya PR kita semua untuk diselesaikan. Akhirnya saya meminjam kata-kata Ronald Reagan bahwa problem kita itu bukanlah pemerintah solusinya, tapi pemerintah itulah problemnya. Malah. Itu kata Ronald Reagan, bukan saya mengutip kata-kata Ronald Reagan. Jadi itu sih. Saya jadi teringat kalau kita bicara ini siklus langsung nggak ya? Oh, boleh. Iya, makasih. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bang. Ya. Saya jadi teringat kalau bicara siklus itu 2 teori ya. Pertama, sosiolog muslim Ibnu Khaldun. Yang kedua, terkenal nih teori Polybios. Jadi kalau kita lihat siklusnya kan pada titik nadir, tapi di puncaknya menurut 2 teoritis ini nanti akan kembali lagi naik lagi begitu. Apakah bisa kita lihat bahwa fenomena titik nadir hukum ini sebagai puncak akan kembalinya keadilan itu akan tegak kembali setelah titik nadirnya? Kalau menurut Bang Aziz bagaimana? Atau masih akan jatuh lebih dalam lagi begitu? Iya, kemungkinan besar sih jatuh kemudian. Kalau saya karena kita muslim berkeyakinan memang yang hanya menegakkan nanti ketika Imam Mahdi kan seperti itu. Artinya mungkin memang sudah mencapai titik kulminasi gitu kan, sedikit lagi lah mungkin seperti itu. Jadi menurut saya memang sunatullahnya saat ini seperti itu. Artinya siapapun kita boleh lihat rezim dimanapun kezolimannya pasti ada. Nggak minimal persentasenya di kurang lebih 50%. Ada yang pro sama Palestina misalnya, tapi di sisi lain mereka juga asyik masuk dengan Zionis Israel. Ada yang membantu pengungsi luar biasa, tapi juga lawan politik dihantam sana sini juga. Artinya tidak bisa kita mempunyai idola di abad 21 ini yang 100% lah seperti itu dalam soal pemerintahan maksud saya. Jadi artinya sulit menemukan dan saya mengambil memang sunatullah Rasulullah SAW itu seperti itu dan kita harus terima. Memang seperti memegang bara kan seperti itu kan. Itu kebenaran itu sendiri. Ya sudah, berarti memang ada 2 pilihan ya. Kalau nggak kita uzlah, kita hadapi dengan sabar, tawakal, nanti kita serahkan sama Allah. Itu aja sih. Nah, rekomendasi dari Bang Aziz apa pilih uzlah aman kan? Karena ada satu ungkapan kalau kita uzlah itu kita aman karena tidak akan menyakiti orang lain dan kita tidak akan disakiti orang lain karena kan nggak tahu omongan orang dan kita tidak akan bereaksi sehingga orang lain juga tidak tersakiti. Tapi kalau pilihan yang kedua sabar melawan tentu ada resiko. Nah, rekomendasi Bang Aziz uzlah atau tetap berjuang? Ya saya di sini sekarang. Oh, tetap berjuang berarti ya. Ya. Sebelum lanjut Bang Aziz kita coba dari sisi opini. Jangan-jangan kesadaran atau penalaran secara hukum itu tidak sejalan dengan perspektif yang ada di tengah masyarakat. Kita mau coba lihat secara opini bagaimana nih ada Bang Aldo siap. gitu. Nih Be, Siap.
kalau ada orang nih, kalau secara hukum sih jelas ya. Orang menyatakan alhamdulillah saya dalam kondisi baik, itu sulit ya secara hukum untuk mendapat legitimasi hukum sebagai sebuah kejahatan. Di tengah pelanggaran yang secara nyata dilakukan para pejabat, termasuk presiden juga ya, yang waktu melakukan pelanggaran protokol kesehatan, kumpul-kumpul, sebar-sebar kaos dan seterusnya, ternyata juga tidak mendapatkan sanksi hukum. Jangankan sanksi hukum, dilaporkan oleh rekan saya waktu itu, Kurnia Triroyani ya, lapor ke Barreskrim ditolak gitu. Dalam pandangan masyarakat, terutama kan Babe Aldo itu kan banyak mereaksi peristiwa dan kemudian dapatlah sedikit kita jadikan semacam parameter opini publik itu arahnya kemana. Dari reaksi-reaksi yang Babe Aldo lakukan itu, publik sebenarnya merasakan ada yang bermasalah atau sebenarnya kita saja yang menganggap ini masalah gitu. Silakan Baik. Ya, alhamdulillah ya. Jadi yang pertama Bang Ahmad harus tahu dulu deh. Saya sebenarnya jadi sekarang ini di YouTuber ini memang awal jadi YouTuber itu kepulangan Habib Rizik. Oh iya, dari panjang sehat afiat ya. Amin. Ya. Kenapa saya jadi YouTuber? Karena saya lihat Habib ini beliau di media itu terlalu banyak serangan dari influencer pihak lawan gitu. Ya kan? Akhirnya saya memutuskan untuk terjun lah. Walaupun sebetulnya bukan nggak bisa ngedit, nggak bisa apa, nggak ngerti YouTube, nggak ngerti itu tuh awalnya. Jadi di situ mulai saya belajar tentang bagaimana menjadi influencer namanya, ya betul ya. Namanya influencer ya, saya nggak punya posisi kan ya. Seiring berjalannya waktu, akhirnya saya tahu memang seperti yang kayak Bang Ajis tadi itu bilang, pasal-pasal itu untung Bang Ajis kuliah. Jadi gue merasa beruntung itu Bang Ajis cerita tadi. Oh alhamdulillah gue nggak perlu kuliah kalau begitu. Ya kan? Karena yang saya tahu ini mumpung lagi Piala Dunia, saya suka menganalogikan Bang Ajis. Saya suka menganalogikan karena agar lebih mudah diterima oleh orang yang seperti saya gitu. Dalam sebuah pertandingan sepak bola itu ada 11 tim A, 11 tim B dengan cadangan dan pelatih, ada supporter dari kedua kubu, ada 2 hakim garis, ada wasit di tengah, dan ada wasit cadangan. Itu kan jadi kayak kehidupan sepak bola tuh. Ada hukum di situ. Nah, wasit itulah aparat penegak hukum. Nah, apabila berjalannya pertandingan itu kan berjalan keras, boleh saling serang, tapi ada aturan di situ. Ada aturan. Dan aturan itu yang menegakkan adalah wasitnya. Dan kalau wasit ini udah nggak bisa menegakkan aturannya dengan adil, maka satu stadion bisa rusuh itu. Ya satu stadion yang rusuh, bukan hanya yang di lapangan. Nah, kebayang nggak kalau itu jadi hukum satu bangsa gitu? Saya nggak tahu itu pasal-pasal. Saya memang mempelajari pasal-pasal. Cuman yang saya tahu, pasal itu hanya dikenakan bagi orang-orang yang dalam tanda kutip oposisi. Ya. Babe tahu dari mana? Karena saya juga melaporkan beberapa orang yang di pihak seberang dengan pasal yang sama. Nggak harus, kalau Pak Jokowi kejauhan, sama-sama influencer. Sampai hari ini prosesnya belum ada. Laporannya udah diterima. Ya apa itu Bang Ajis namanya? Kalau saya udah dipanggil sama polisi untuk dimintai keterangan. Iya. Yang kedua, bukan yang pertama. BAP pertama itu kan laporan diterima. Kedua, yang pertama penyelidikan. Yang itu pokoknya kalau umpamanya yang diduga itu SPDP gitu mungkin. Ya, penyidikan. Nah, sampai sekarang nggak ada prosesnya itu. Ya, jadi bagi saya penegakan hukum yang ada sekarang dengan sangat rendah hati saya mengatakan tidak adil. Nah, kalau Babe Aldo membaca opini masyarakat, apakah sudah menjadi rahasia umum? Minta maaf itu. Artinya tidak adil itu bukan hanya diwakili oleh Bang Aziz, juga Babe Aldo, masyarakat juga mengatakan itu. Saya ini bukan sarjana hukum, saya bukan pengusaha, saya bukan politikus. Saya murni YouTuber gitu, murni influencer. Saya niatnya memang niat awal itu adalah penyeimbang opini sebenarnya. Jadi orang boleh saya kepingin orang itu punya opini beda tapi nggak harus musuhan, sebenarnya begitu. Ya, itu banyak dari
keluarga, dari teman, itu banyak yang bilang, lu dapat apa sih begini gitu. Ya, bahaya lo lu ini. Lu ngomong begini nih, mepet lo. Bisa resikonya besar gitu. Ya. Dan itu beredar luas gitu. Sampai saya kadang bingung Bang Adis. Orang bilang, "Duh, kok lu berani banget sih?" Padahal menurut gue ini bukan hal yang berani gitu. Di negara demokrasi yang punya hukum ya wajar begini mestinya. Cuman karena penegakan hukum yang tidak adil, sehingga masyarakat itu bisa menilai yang gue lakuin ini sebuah keberanian gitu. Karena di zaman sekarang nih Bang Ahmad Khozinuddin, di rezim ini nih, sudah ada yang namanya anonimus. Anonimus itu akun yang kita nggak tahu siapa orangnya, kita belum tahu juga beritanya ini benar atau tidak, tapi nggak sedikit juga anonimus itu dipercaya orang. Anonimus itu kan nggak jelas ya, dia ini siapa, di mana, tapi opininya bisa dipertanggungjawabkan kadang-kadang. Bahkan nggak sedikit orang-orang yang lebih percaya anonimus daripada berita TV. Nah tadi terkait ketidakpercayaan kita ya Bang Aziz sama Babe Aldo, apakah itu juga menurut interaksi Babe dengan masyarakat netizen ya, mereka juga punya pendapat yang sama begitu? Sama, karena gue ngalamin itu ya. Apapun yang gue kritik, subjek atau objek apapun yang gue kritik di konten gue, itu yang diserang pribadi gue. Ya begitu juga buat yang pro ya begitu. Jadi polarisasi ini sudah terjadi hampir di semua lini kayaknya. Sampai polarisasi penegakan hukum, polarisasi komentar, polarisasi influencer. Sudah ada influencer kadrun, sudah ada influencer cebong, sudah ada influencer kampret. Padahal gue ini kadrun bin cebong al kampreti dah. Ya karena sampai hari ini kan yang terjadi nih, minta maaf nih, ada kubu, sekarang ini ada kubu Ganjar sama kubu Anies. Ya kan? Orang yang mengkritik Ganjar akan dianggap pro Anies. Orang yang mengkritik Anies akan di pro Ganjar. Dianggap pro Ganjar. Padahal ada tuh yang benar-benar nggak pro Anies, nggak pro Ganjar, ya memang mau mengkritik. Nah, tapi ada juga yang nggak mengkritik dua-duanya. Ada juga nggak mengkritik dua-duanya. Ada juga yang cuek gitu, ada juga yang cuek, ada juga jadi pengamat. Ada orang yang pintar tapi takut untuk ngomong. Ya, jadi ini masalah memang benar ya. Ini mungkin udah waktunya puncak gitu. Tapi mengutip pernyataan Bang Ajis tadi, pilihannya uzlah atau ngelawan gitu kan ya, dengan sabar gitu ya. Uzlah mati, ngelawan mati ya. Kalau gue sih milih ngelawan sampai mati gitu. Iya, sama-sama mati sih. Iya, memang ya kembali kepada pilihan kita. Tapi mari kembali ke Bang Aziz. Kalau kondisinya begitu, sebenarnya kan bisa aja kita punya simpulan, mohon maaf nih asumsi lah, sia-sia saja kita melawan secara hukum, toh faktanya ya seperti itu begitu. Tapi apa sih yang mau kita buktikan kepada publik, juga kepada tentu Allah ya, kalau kita beramal dengan terus melakukan upaya atau perjuangan, walaupun kita tahu ini rezimnya rezim seperti ini. Nah menurut Bang Aziz kan ada dua hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama adalah kita mau sampaikan bahwa yang dijalankan ini, saya mau minjem lagi kutipan dari Dom Helder Kamara, seorang teoritis dulu. Dia uskup juga, jadi artinya saya meminjam kalimatnya dia yang soal spiral kekuasaan. Artinya kita mau membuktikan bahwa yang dilakukan represi kan, dia itu teorinya itu kan ada ada ketidakadilan, kemudian diikuti direaksi dengan pemberontakan atau ketidakpuasan dari masyarakat, kemudian diakhiri dengan represi oleh negara. Itu berulang, represi negara pastinya menimbulkan ketidakadilan, muter lagi kan, makanya spiral gitu kan. Jadi teori itu membuat suatu kekerasan itu bersifat struktural, institusional, dan juga personal, struktural, dan institusional. Gitu. Artinya kalau misalnya memang kita biarkan, ya kasusnya Sambo
Artinya jangan Anda pikir Anda aman. Karena ini kan berputar di situ loh. Nah, tinggal cari aja di putaran siapa yang kena di dalam spiral kekuasaan ini nantinya gitu loh. Nah, ini kan gak bisa dibiarkan. Gitu. Artinya harus ada perubahan gitu. Dan kalau kita tahu itu gak benar, kita diam. Itu kalau saya boleh ini berkata itu namanya kan kita kezoliman dalam diam. Ada orang zolim, Anda diam aja gitu kan. Minimal kita suarakan. Ini nggak benar gitu. Itu kan bentuk cinta kita juga kepada yang bersangkutan. Nah itu jadi menurut saya poin yang kedua adalah bagaimana ini kan kita tahu pasti kalah kan. Gitu, kan? Kalau saya ikut pendapatnya Imam Ahmad bin Hambal, kebenaran itu bukan masalah kita menang atau kalah, tapi tetap dalam kebenaran itulah kemenangan. Jadi bukan masalah kita kalah, besok vonis kita plan kita kalah. Kalau kita benar maju terus aja. Kalau kita tetap di sini konsisten, ya kita menang. Ya. Seperti itu. Nah, untuk konsisten, tipsnya apa ini? Kan banyak kita ketahui orang dulu kritis, ternyata Bismillah, komisaris. Ternyata kritisnya itu ada motif yang sifatnya duniawi gitu. Ini bagaimana? Sebenarnya bukan motif kali ya. Apa ada juga saya bukan membela mereka iya. bukan. Cuma mungkin bisa ada mungkin sudah niat dari awal. Ada juga yang mungkin dalam perjalanan seleksi kan. Seleksi gitu. alamiah ya. Artinya memang perjalanan untuk ke arah sana itu enggak mudah. Gitu. Jadi mungkin kita juga menurut saya kalau kita menjustifikasi semua niat itu enggak juga mungkin ya. Tapi ada juga yang dalam perjalanan ternyata lelah juga begitu. Akhirnya berbalik arah gitu kan seperti itu. Dan menurut saya wajar karena nanti koreksi Pak Aldo ya. Jadi nanti di akhir zaman ini fitnahnya kan nggak seberapa. Di akhir zaman itu bahkan sepertiga pasukan Imam Mahdi itu berbalik loh ke Dajjal kan. Laknatullah kan. Jadi maksud saya wajar hal seperti itu. Itu bagian yang nggak wajar itu adalah ketika kita masuk ke situ. Nah, bagaimana tipsnya agar kita tidak masuk ke situ dan kita istiqomah sebagai ya tadi pejuang yang tidak peduli menang kalah tapi konsisten itulah kemenangan gitu. Yang pertama saya tidak merasa sebagai pejuang itu yang pertama. Karena kalau kita merasa itu yang repot gitu. Karena orang baik itu akan jadi tidak baik ketika dia merasa dirinya baik. Itu menurut saya pribadi. Yang kedua adalah banyak doa, banyak zikir karena kepada siapa lagi kita minta tolong. Dan kalau menang itu pun bukan karena kita tapi karena Allah. Dan kita harus menjalankan sesuai dengan sunnatullah Rasulullah SAW. Itu aja. Jadi menurut saya cuma dua, kita jangan merasa bahwa kita hal itu. Yang kedua, banyak doa sama zikir, minta tolong sama Allah karena ya muqallibul qulub tsabbit qalbi. Ya benar, karena Allah yang menguasai kita semua karena kita makhluk ciptaan Allah. Nah, ini ke Babe Aldo sebentar ya. Siap. Kalau ada orang kemudian di tengah perjalanan atau sejak awal niatnya Bismillah komisaris, sebenarnya ada problem nggak sih? Gimana kalau Babe direktur Telkomsel? Alhamdulillah min dzalik. Jadi sebenarnya godaan itu pasti ada, pasti ya. Nggak mungkin Allah mau ngasih sesuatu kemuliaan bagi seorang hambanya tanpa adanya ujian. Dan ujian paling berat itu ya tentang dunia ini sudah. Jadi kalau udah pandangan kita udah teralih daripada Allah SWT, udah teralih dari niat awal kita, pasti tergoda. Yang berpandangan tentang akhirat aja masih bisa tergoda kok. Jadi saya kemarin ketemu sama beberapa rekan-rekan ya, temen. Mereka nggak usah nyebut deh gue, nanti yang lain tersinggung soalnya satu golongan nih. Ya tahulah golongan itu. Ya jadi mereka adalah orang-orang yang tiap hari mengenal Allah gitu, mengenalkan orang kepada Allah, ngajarin kita, ya. Tapi di saat kita ajak untuk yang nahi mungkar begini, mereka masing-masing punya cara gitu. Allahnya nggak ada. Iya, enggak. Nah, itu buat saya. Ya Allah, begini amat gitu. Sampai saya bilang sama mereka, andai kata gue mau ngajak lu umroh nih, gue udah beliin tiket, paspor udah gue urusin, semua udah gue siapin nih. Tapi pas hari gue ajak ke bandara lu nggak mau, pinter apa goblok nggak sih itu? Dijawab no kompak goblok. Nah iya begitu juga orang yang tiap hari belajar akhirat, ngajarin orang tentang akhirat, ibadah nyari akhirat, diajak mati nggak mau untuk akhirat. Ya berarti akhiratnya kan dusta berarti. Lah terus lu belajar apa itu? Kan tentang akhirat, kuncinya akhirat kematian. Di saat ada kesempatan untuk menggapai akhirat,
kenapa justru mundur gitu. Nah, jadi ini yang terjadi sekarang memang. Godaan terbesarnya yaitu tadi. Di saat kita, kan Nabi SAW yang bilang, hubbud dunya ra'sun kullil khatiyah. Atau kama qala Nabi SAW. Cinta sama dunia itulah pimpinan. Ya, jadi cinta dunia itu bukan dari penampilan aja. Sekarang cinta dunia yang berbusana agama cinta dunia banyak. Iya kan? Yang lebih parah yang kayak gue gitu, artinya sudah busana begini cinta dunia parah lagi itu. Yang udah busana akhirat aja cinta dunia salah. Ya, jadi kembali ke tujuan kita gitu. Makanya kalau kita udah nyiapin mati, udah tahu mati, kita bakal mati. Makanya ada yang pernah nawarin, Bang. Ditawarin jadi salah satu tim sukses lah, Bang Ajis. Ya. Apa jawaban Babe terkait itu? Hidup gue miskin tapi alhamdulillah nggak seanjing itu. Masya Allah. Ya, Bagaimana kalau tawarannya tim sukses agama Allah? Nah, saya sempat ngomong itu sama rekan-rekan itu. Sahabat-sahabat sama juga ada yang di tim sukses. Saya bilang, lu mau minta gue ada di tim lu? Gampang. Jamin Atit hapus dosa gue. Nggak usah jamin pahala deh. Nggak usah jamin pahala. Lu jamin Atit, malaikat Atit ini ngehapus dosa gue aja. Gue tahu itu, gue jadi tim lu. Kalau lu masih belum bisa ngejamin itu, maka gue nggak akan pernah jadi timnya siapapun. Dan kalau masih uangnya masih pakai mata uang, susah sama gue. Gue biar miskin, mintanya sama yang paling kaya gitu. Mintanya matahari. Iya, biar gue orang miskin nih. Ya. Tadi saya doain yang agak gede takut malah. Yang gedung pribadi, pulau pribadi, wah takut malah. Dan itu refleks saya. Jadi memang bukan. Karena menurut Bapak Abdul itu kan punya pribadi, punya Allah. Iya. Buat saya gini, Bang Ajis, apa ya? Sudah banyak contoh, Bang Ajis. Akan sangat bodoh kita kalau kita udah ngelihat banyak contoh tapi kita masih ngikut itu. Ngulangin lagi. Iya, itu goblok banget buat gue itu. Ini minta maaf nih, gue kan bukan akademisi, bukan apa nih. Bagi gue itu goblok banget itu. Udah ada contohnya, udah lewat situ lu hancur. Iya. Jangan, lewat situ lagi. Lu masih maksa ke situ juga. Jadi nggak mau deh bang. Nggak mau seperti keledai jatuh di lubang yang sama 2 kali walaupun disadar agak berat keledai itu. Ya, dan itu kan di Fatihah ada tuh. Ihdinas siratal mustaqim. Kan Allah jabarkan juga di Fatihah itu, siratal ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang telah mendapat nikmat darimu ya Allah. Yang kau berikan nikmat kepada mereka dan mereka ghairil maghdub. Mereka bukan orang yang mendapatkan amarahmu. Artinya ada contoh-contoh orang itu ada gitu. Sudah ada. Iya. Sudah ada contoh-contoh orangnya, mana aja yang orang selamat, ini yang mana yang dapat nikmat gimana. Rasulullah walaupun beliau kaya sampai meninggal, beliau kaya loh, ngasih makan banyak orang, tapi beliau merasakan lapar. Artinya contoh-contoh itu kalau di zaman ini ya contoh paling nyata yang gue lihat adalah Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab, mudah-mudahan beliau umur panjang sehat walafiat. Amin. Gue belum melihat orang di zaman ini yang ujiannya seperti Habib Rizik tapi masih bisa kayak Habib Rizik gitu. Ormasnya dibubarin, beliaunya dipenjara, pengawalnya dibunuh. Yang membunuh pengawalnya nggak dipenjara, rekening diblokir, nggak cuma rekening beliau, rekening anak beliau, tapi beliau tetap begitu gitu. Itu istiqomahnya, wow. Kalau beliau mau, padahal beliau tetap stay di Mekah aja hidupnya enak udah. Bahkan buat orang-orang yang bilang Habib Rizik di Mekah itu kabur, itu orang-orang yang gua rasa bahasa Indonesianya dapat 0 kali. Kabur itu kalau menurut gue definisinya adalah orang pergi yang nggak tahu kemana. Lah Habib Rizik di Mekah ada tempatnya, pejabatnya datang. Yang katanya ngeburu beliau datang. Artinya kan nggak kabur. Nah, dalam keadaan yang seperti itu Habib tetap istiqomah. Nah itu jadi salah satu penguat gue untuk tetap istiqomah gitu. Gue belum ngalamin ujian seperti Habib Rizik, ngapain harus mundur. Mudah-mudahan tetap di barisan Habib Rizik sampai ajal gue. Bahkan salah satu doa gue adalah mudah-mudahan Habib Rizik umur panjang masih sempat nyolatin jenazah gue. Amin. Baik, ini karena waktu juga nih Bang Aziz. Gembira sekali ketemu Bang Aziz juga. Alhamdulillah. Tapi sebelum ditutup, saya mohon agar Bang Aziz juga nanti dilanjut Bapak Aldo memberikan closing statement tentang kondisi hukum dan kondisi ketidakadilan yang ada di negeri ini. Silakan Bang Aziz. Ya, terima kasih. Jadi memang
kondisi diskriminasi dalam penegakan hukum ini, kami dari tim kuasa hukum dari beberapa kasus ini merasakan sangat luar biasa, dan ini harus menjadi PR kita bersama. Artinya kita juga menyampaikan ini sebagai bentuk kecintaan kita kepada negeri dan juga kepada para pejabatnya, karena mereka ini para penegak hukum yang memang bersentuhan langsung ini kan juga akan dimintai tanggung jawabnya di akhirat nanti gitu kan. Jadi artinya takutlah kepada Allah, tegakkan hukum seadil-adilnya, dan juga hentikan penegakan hukum yang diskriminatif. Baik, terima kasih Bang Aziz. Silakan Bapak Aldo. Closing statement ya. Ya. Ini rada-rada susah nih, ini akademisi semua sih. Kalau gue sih simpel aja. Dalam barisan ini, benar kata Bang Aziz, gue nggak ngaku pejuang ya, tapi sebetulnya gue juga bukan pembela kebenaran. Bukan, gue sedang membela diri gue untuk tetap berada di kebenaran, itu aja sebenarnya. Dan pesan buat diri gue sendiri nih, insya Allah, mudah-mudahan ya. Dalam barisan kebenaran itu nggak ada kata kalah kok. Nggak ada kamus kalah, itu nggak ada. Bersama kebenaran itu kemenangan. Yang ada itu entah menangnya kita rasain sekarang atau nanti di hadapan Allah. Karena dari mulai awal dunia diciptakan sampai nanti kiamat, sampai nanti hisab, tidak ada ceritanya kezaliman menang terhadap yang hak. Nggak ada, batil nggak mungkin menang sama yang hak. Ya, waqul ja'al haqqu wa zahagal batil. Jadi kalau kita bersama kebenaran, batil akan hilang. Dan tadi saya tambahin sedikit, caranya saya lupa surat apa, tapi Habib Rizik pernah mengutip ini. Kalau kita mau kebatilan itu hilang, datangkan dulu kebenaran. Kulil haq walau jadi di ayat Al-Quran itu Habib Rizik membedah bahwa kalau kita mau menghentikan kezaliman tapi kita tidak mendatangkan kebenaran, ya nggak bakal. Karena sunatullahnya kalau kita mau menghentikan kezaliman, datangkan dulu kebenaran. Dan kebenaran itu selalu ada. Dan mudah-mudahan kita istiqomah bersama kebenaran sampai ajal. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bahagia sekali kita bisa mendapatkan tambahan ilmu, faedah, keutamaan dari nasihat-nasihat, juga pandangan-pandangan dari Bang Aziz Anwar juga Bapak Aldo. Mudah-mudahan kita semuanya diberi istiqomah, tetap di dalam kebenaran. Tadi mengutip apa yang disampaikan Bapak Aldo, sampai ajal kita. Amin ya rabbal alamin. Baik, demikian wawancara kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.